Saudara-saudara, segenap jemaat Tuhan, Paskah itu artinya melewati. Passover itu artinya, dalam bahasa Ibrani disebut Pesach. Dalam peringatan Paskah yang pertama adalah syukur untuk kelepasan dari ancaman maut. Ketika di pintu-pintu rumah orang Israel di Mesir dioleskan darah anak domba, maka malaikat maut itu yang akan membunuh semua anak sulung akan melewati setiap rumah yang di atas pintu dioleskan darah anak domba, yang menjadi darah anak domba Paskah pertama. Dan selanjutnya orang Israel merayakan Paskah yang intinya adalah syukur karena kelepasan. Bukan hanya kelepasan dari maut, kelepasan dari perbudakan, kelepasan dari boleh melewati padang gurun dan menikmati tanah perjanjian yang telah disediakan Tuhan. Itu Paskah. Karena kasih dan pertolongan Tuhan, malapetaka terlewatkan. Dan hari ini bersama segenap gereja perjanjian baru, kita merayakan Paskah karena kebangkitan Kristus. Kristus bangkit dan menang, tetapi makna Paskah tetap sama. Passover, karena Kristus bangkit, ada jaminan bagi kita, ada kepastian bagi kita bahwa maut telah dikalahkan. Sekalipun pada saatnya kita akan mati, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam aku, karena sekalipun mati akan hidup kembali, akan bangkit, akan beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita rayakan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan berita sukacita Paskah. Pergumulan dan kesulitan, bahkan kematian sekalipun, tidak akan dapat melunturkan pesan dan sukacita Paskah. Karena Paskah adalah kemenangan atas maut, kepastian kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Memang akan sangat terasa berbeda saat ini. Kita merayakan kemenangan, kebangkitan Kristus justru di tengah krisis pandemi virus corona. Dan bukan hanya itu, kesulitan hidup yang lain mengikuti. Bagaimana kita memaknai Paskah dan berita Paskah dalam kondisi kita saat ini? Tema kita mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Ayat 18 dari bacaan kita. Aku telah melihat Tuhan. Itu kata Maria. Dan murid-murid pasti bertanya, sungguhkah engkau telah melihat Tuhan? Kalau gereja mengatakan hari ini, aku telah melihat Tuhan, kita telah melihat Tuhan, Bapak Ibu dan saya telah melihat Tuhan, jangan tersinggung kalau dunia bertanya, orang di sekitar kita akan bertanya, sungguhkah kita telah berjumpa dengan Tuhan, baik secara bersama-sama sebagai persekutuan maupun pribadi lepas pribadi.
Jangan kita tersinggung kalau seolah-olah orang menguji apa yang kita katakan, karena memang diri kita sendiri patut menguji apa yang kita katakan sendiri. Pengakuan kita sungguh sudah seperti itukah? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita tidak dapat melihat Tuhan, mengenal Dia, kalau kita melihat Dia dengan genangan air mata. Maria menjenguk ke dalam kubur, dia melihat malaikat. Ibu, apa yang ibu cari? Dia menengok ke belakang melihat Yesus, tetapi dia tidak mengenalnya. Dia menangis, dia dikuasai oleh keputusasaan, oleh kesedihan, penderitaan, ketakutan, mungkin kekecewaan, dan tidak dapat mengenal Tuhan. Kita mencari Tuhan, tetapi di hati kita dikuasai oleh berbagai persoalan hidup. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hati kita, kepada perasaan kita, kepada persoalan-persoalan kita. Dapatkah kita dengan jelas mengenal dan melihat Tuhan? Murid-murid bersama dengan Tuhan di Tasik Tiberias, di tengah gelombang badai yang besar, dan mereka dikuasai ketakutan karena mata mereka tertuju kepada badai dan topan. Tema kita Paskah 2020, aku telah melihat. Tapi bagaimana kita bisa melihat sedangkan hidup kita dipenuhi dengan berita-berita, bukan berita-berita yang menguatkan, tetapi berita yang semakin menekan, semakin membuat kita khawatir dan khawatir. Kita perlu kembali melihat cara kita memandang dalam berbagai persoalan hidup ini. Bagaimana kita dengan benar dan dengan fokus mencari dan sungguh merindukan Tuhan, ataukah dengan cara memandang seperti Petrus dan murid-murid yang lain? Mereka juga lari ke kubur, menjenguk, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak melihat bahwa kubur itu kosong. Kalau kubur itu kosong berarti Kristus bangkit, seperti yang telah dikatakannya. Tetapi mereka tidak melihat itu. Mereka tetap kembali ke rumah di mana pintu-pintu terkunci, masih dalam ketakutan. Hari itu juga dua orang dari murid itu, hari itu juga kemudian pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan dua murid itu juga berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak melihat Yesus yang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Apa masalahnya? Tuhan Yesus menegur mereka berjalan dengan tertunduk, dengan muka yang muram, sekalipun mereka telah mendengar bahwa para perempuan itu menyampaikan mereka telah melihat Tuhan. Ini realitas cara pandang. Bagaimana kita melihat? Kita hanya dapat melihat Yesus kalau kita melihatnya dari hati kita. Tuhan Yesus menyapa Maria. Maria. Tuhan Yesus menyatakan Tuhan mengenal Maria, hakikat diri Maria sendiri. Tiramban tu Maria. Lalu dia menyadari ternyata yang sedang berada di depannya dari tadi ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Barulah dia sadar dan mengatakan,
guru. Ada banyak ibadah dilakukan, doa-doa dilakukan dalam masa-masa krisis ini. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang membaca firman, sungguh melihat Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu direnungkan. Karena ketika kita dapat melihat Tuhan, maka akan berbeda semangat, sukacita, kekuatan. Bukan virus akan langsung hilang, bukan masalah dengan para pemimpin Yahudi, tantangan aniaya kepada gereja akan hilang. Tidak, masalah tetap menjadi masalah. Beban itu akan selalu menjadi beban yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Tetapi yang berubah adalah kekuatan, semangat, sikap murid-murid. Karena melihat Tuhan. Berita atau pesan kebangkitan Kristus dalam bacaan kita ini, Kristus yang bangkit. Saya mau menunjukkan ada 3 pesan setidaknya yang saya ingin kita renungkan. Pesan Kristus yang bangkit. Pesan pertama, pesan kasih, pesan pengampunan, pesan persaudaraan, pesan persahabatan, pesan perdamaian. Dia mengatakan kepada Maria, pergi katakan kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudara Yesus? Apakah layak mereka disebut saudara yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap? Yang tidak mengakui Yesus ketika ditanya, apakah engkau mengenal dia? Kalau dunia sekarang, orang mengatakan siapa yang bersama kita itu saudara, siapa yang tidak mendukung kita itu bukan saudara. Mereka ini takut dan melarikan diri, bahkan mengkhianati Tuhan. Tetapi Kristus yang bangkit, Kristus yang menang itu mengatakan, sampaikan kepada saudara-saudaraku. Ini entah kita menyadari dan melihatnya, tetapi inilah pesan Paskah. Paskah menyelesaikan kekecewaan, Paskah menyelesaikan kebencian, permusuhan. Paskah berbicara tentang pengampunan. Kalau kita merayakan Paskah dan di hati kita masih tersimpan kebencian, dendam, sakit hati, kita perlu dengan rendah hati memohon kepada Tuhan pengampunan Tuhan, supaya kita sungguh merasakan bahwa berita Paskah adalah berita sukacita, dan sukacita itu kita teruskan, sampaikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Pesan yang kedua adalah pesan kuasa, pesan jaminan Kristus yang pasti. Katakan kepada saudara-saudaraku, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Untuk kita, andaikan kita tidak membaca firman sebelumnya, kita tidak akan mengerti yang mana yang disebut Bapa dan Allah, yang mana ini. Yohanes 14 dan percakapan sebelumnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percaya juga kepada Bapakku. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Ketika pesan ini disampaikan kepada murid-murid, mereka akan diingatkan bahwa janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka setelah kebangkitannya tetap diingat, bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan Bapa itu adalah Bapamu juga, dan dia akan berada di sana sebagaimana pengakuan iman kita. Dia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan di sana segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Jadi ini sebuah penghiburan kepada murid-murid. Kita saja kalau
tim kita yang menang atau wali kota atau bupati, jangan bapak kita, om saja atau sepupu dekat, sudah senang. Ini murid-murid disampaikan, saudara-saudaraku katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku itu adalah Bapamu juga. Bapakku itu adalah Bapamu juga. Kristus mengingat janjinya dan jaminannya kepada kita. Pesan yang ketiga, sampaikan, kabarkan tentang kebangkitan ini. Beritakan, dan Maria melakukannya. Maria kembali, entahkah orang percaya atau tidak, entahkah murid-murid itu mengatakan, apa to dolo pokada ke baine. Bukan di situ masalahnya. Bagi Maria, apa yang diperintahkan Tuhan itu harus disampaikan. Ketaatannya kepada Tuhan Yesus yang menjadi utama. Berita itu disampaikan. Sampaikan kabar sukacita ini, sampaikan berita pengharapan ini. Percakapkan tentang kemenangan, tentang kelepasan, percakapkan tentang kehidupan. Di tengah-tengah orang mempercakapkan tentang kematian, keputusasaan, sakit hati, kekecewaan yang begitu menggerogoti kita. Percakapkan tentang kalimat-kalimat yang menguatkan, yang memberi semangat, yang membangkitkan harapan. Sekarang ini orang tidak hanya risau dengan virus atau dengan penyakit, tapi orang-orang muda kita risau dengan masa depan, dengan pekerjaan. Ibu-ibu di rumah berpikir tentang kebutuhan, ada begitu banyak. Kalau percakapan kita masih menambah beban pemikiran itu, di mana berita tentang kehidupan? Di mana berita tentang kelepasan? Tuhan Yesus katakan kepada Maria, sampaikan kepada saudara-saudaraku yang mengurung diri di pintu-pintu terkunci, yang dalam ketakutan, dalam kekecewaan. Sampaikan berita ini. Berita tentang kehidupan, berita tentang pengharapan, supaya jangan kita kehilangan sukacita, jangan kita kehilangan damai sejahtera. Pasca memberi kita jaminan bahwa ada alasan kita, ada pegangan, ada dasar kita untuk terus memiliki damai, sejahtera, dan sukacita karena Kristus telah bangkit. Amin.